إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان الدين جميع الشهداء الصالحين جميع العلماء العاملين الفقهاء المحدثين القرآن المفسرين وسادة الشوفة المحققين والأجمعين خصوصا أرواح سنة حسن البصري وجود البعض الشهد القدير الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري الشيخ رشبان أنور بن حجي إسماعيل البنجري شيخ نار بالله الشيخ محمد زيني بن عبد الغني مصنف هذا الكتاب أن الله تغشاهم برحمته ومغفرته يعلي درجات بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصيتهم وكراماتهم في الدين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيت الجماعين توبة المغفرة والتوفيق والهداية استقامة حسن خاتمة عند الموت في خير وفي العافية وبنية أن الله يرزقنا يا الله إيمانا دائما قويا يبشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لم يصيبنا إلا ما كتبته علينا وردنا بما قسمته لنا يا أرحم الراحمين وعلى هذه النية وعلى صرف صالح حضرة النبي وأهل بيت الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
Puji dan syukur kita ucapkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kembali kita diberinya taufik dan hidayah, kesehatan, keafiatan, sehingga kita kembali dapat menunaikan kewajiban. Tadinya sudah melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, sekarang kita menunaikan kewajiban menuntut ilmu agama. Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menguatkan iman taqwa kita, mengampuni semua dosa kita, mengabulkan hajat doa kita. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rizki yang halal dan barakah, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat dan umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, ini ayat rancak tasmiyah lah. Nah, ini kisah Siti Maryam. Nah, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab, manakala masuk ke mihrab Siti Maryam oleh Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria ini paman dari Siti Maryam, karena abahnya Siti Maryam ini Imron ngarannya. Lah Imron berisi istri Hannah ngarannya. Ya Allah, lalu kawin berdua, lahir seorang perempuan yaitu Maryam. Nah, sedangkan Zakaria ini pamannya dari Siti Maryam. Nah, ketika Siti Maryam itu dinadarkan menjadi pengurus masjid, ya kan, pengurus masjid ini artinya memelihara masjid. Padahal nazar awalnya ya kan mudahan dapat lakian, sekalinya lahir keluar binian, makanya nama laisa dzakar kal unsa itu pada sama lakian lawan binian. Tapi karena sudah nazar, ya kan, nabinya Zakaria-nya pun paman juga, jadi dibolehkan menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid lah. Nah, tapi diolahkan tempat khusus di samping masjid dinamakan mihrab tadi. Nah, di mihrab itulah Siti Maryam bertempat, berdiam, beribadat. Nah, lalu masuk Nabi Zakaria ke situ, anak-anakan nih. Sekali setelah masuk, wajada indaha rizqa, menemui Nabi Zakaria itu di sisinya Siti Maryam itu rizki, makanan yang banyak. Dalam mihrab yang dimiliki oleh Siti Maryam itu makanan banyak benar, buah-buahan, ya kan, makanan. Jadi bingung Nabi Zakaria di mana dapat begawi kada, ya Allah, kalau jadi sugih, bingung tuyul Pak. Lalu bertanya, qala, Nabi Zakaria bertanya,
Ya Maryamu anna laki hadza, wahai Maryam, ininah yang ikam miliki ninah, dari mana? Anna laki hadza, dari mana ini? Ya kan, dapat dari mana? Kada kelihatan begawi, cuma makanan buah-buahan ini yang kayak orang sugih. Qalat, maka dijawab oleh Siti Maryam, huwa min indillah, sawaan nina dari Allah Ta'ala nang memberi. Allah kirimi makanan, buah-buahan, minum-minuman dari surga ke tempat mihrabnya Siti Maryam. Nah, ini karomat nih, ya kan, kelebihan yang dimiliki seorang wali maka dinamakan karomat. Kelebihan yang dimiliki oleh para nabi rasul dinamakan mukjizat ngarannya. Kelebihan yang dimiliki orang yang ingin menjadi nabi belum lagi, itu namanya irkhas. Irkhas atau hendak jadi wali, ya Allah, bisa juga. Nah, dimiliki lainlah irkhas tadilah seseorang yang dimiliki orang soleh, ngarannya ma'unah namanya. Kelebihan yang dimiliki oleh orang yang fasik, zalim, puasa kada, sembahyang kada, ampun orang ampuninya itu dinamakan istidraj, lanjuran ngarannya. Dilanjur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar mampus kenanya di akhirat, kada ketewasan lagi aku ma'azabnya aja Tuhan, biar sudah beriakan aja apanya hendak. Nah, tapi hawas sih kamu gena. Nah, seakan-akan istidrat tuh kayak itu, dilanjur sudah, ya kan. Nah, jadi ini karomat yang dimiliki Siti Maryam nih, dapat rezeki dari Allah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang yang dikehendakinya bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Nah, jadi kita cari nang lima yasha tadi nang sehingga kita ini termasuk orang yang ditentukan oleh Allah Ta'ala dapat rezeki bighairi hisab. Kayak apa caranya? Kita ambil ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, berarti amun hendak termasuk mayyasya sesuai ayat ini, caranya adalah takwa. Memang kenapa Siti Maryam itu dapat yarzuqu mayyasya? Karena takwa orangnya. Hari-hari gawian amal soleh aja, hari-hari gawiannya ini membersihi masjid aja, ya kan, menyiapkan orang beribadah di dalamnya. Pantas Allah Ta'ala memberi rezeki yang kada dikira-kira sekalipun. Nah, jadi ini luar biasa inilah. Nah, inilah menjadi nasihat modal lawan kita semuaan, terutama nasihat kepada anak-anak kita. Nomor satu kanlah takwa. Kalau hendak sugih dunia apalagi akhirat, yang nomor satu itu takwa benar. Jangan dipadahkan nomor satu itu tuh pendidikan. Memang pendidikan bujur penting juga, tapi kan nomor satu. Kenapa? Ada aja orang yang kada lulus SD sugih aja juga. Kan berarti kan kesugihan itu ada ketentuannya di situ, bukan nomor satu. Tapi penting lah. Jangan kan aja gurunya kada pentingnya pendidikannya, biar kada sekolah ya nata salah tau. Maksud turun nomornya itu nah. Urutannya itu nah. Urutan pertama menghendak sukses dunia apalagi akhirat yaitu takwa. Apa itu takwa? Menjauhi perintah, menjauhi larangan. Simple aja, tapi banyak benar apa perintahnya. Wah, diantaranya rukun iman, rukun Islam, itu perintahnya. Ya Allah. Nah, digawi tambah lagi yang sunat-sunat. Nah,
ditambah lagi kita menghindari, menjauhi yang dilarangnya, yang diharamkannya. Apa-apa, banyak juga tuh, ada zahir, ada batin. Nah, supaya tahu itu, kada lain mengaji, majelis taklim. Kada majelis taklim kan tahu ya. Habis waktu bertasbih aja, tapi tasbihnya 2 tangan. Biasanya orang bertasbih itu sebuting tangan kayak ini aja nah. Awalnya bertasbih 2 tangan. Wah. 2 tangan tasbih ya Allah. Habis waktu HP ini aja nah. Agak apa ya Allah. Kesayangan lawan HP ini ya Allah. Karena apabila mati bawa HP-nya ke dalam kubur. Sia-sia waktu nggak kenakan inilah ya baik HP aja. Apa hasilnya ya kan, ada aja manfaatnya, tapi kadang HP terus tadi. Nah, ini lah takwa tadi, kita menjadikan modal lawan zuriat kita ini. Ayo dengan takwa, otomatis bimbingannya dari kita juga, otomatis pulang orang tuanya yang berdahulu untuk takwa, supaya anak cucu mengumpati kaitulah cara takwa. Kadang-kadang takwa ini sing suruh aja biar nah majlis taklim ikam pian pambah pian pambah. Aku tuh sudah aku sudah juga mengaji bahari nang kaitu jar sudah hari-hari pam pian makan apa bah jar, makan nasi jar, maka sudah semalam makan nasi, makan pulang lah sudah makan tak ulang-ulang anehnya, sudah mengaji tak ulang-ulang bemamai. Ya ilmu ini biar makin diulang-ulang, makin pemahaman tuh makin luas. Nangkai tauhid sifat 20 tuh sekali mengaji pahamannya sampai ABCD ya. Ya Allah, ulangi pulang mengaji ya kan, majelis pulang ilmu tauhid tadi sama kitabnya sifat 20 juga, pahaman nangka 2 itu berlebih biar sampai ke FGH kena. Ulangi nang ketiga kali, 4 kali, 5 kali ya, sampai habis tuh pahamannya makin luas. Itulah ilmu. Ilmu itu makin dikaji, makin dalam pemahamannya. Padahal akhirnya sama aja, cuma pemahamannya diberi oleh Allah Ta'ala lebih daripada yang sebelumnya. Itu berkat majelis taklim ilmu. Jadilah kesimpulannya di akhir zaman ini, untuk menguatkan iman takwa itu kada lain dasar majelis juga, majelis taklim ini nah. Jikalau semuaan rumah tangga itu mengamalkan kewajiban majelis taklim ini nah, rame biar kira-kira polisi nganggur ya Allah, hakim meja hak pengadilan nganggur. Kenapa? Kejahatan kada perkara kada ada bahari dia di Hadramaut nih. Ada juga situ pengadilan. Jadi diangkat seseorang yang alim, yang qadhi, dasar mumpuni ilmunya tentang peradilan, sidin diangkat. Jadi jer sidin selama 15 tahun sidin kada begawi di pengadilan itu, kada begawi. Kenapa? Kada ada melapor, kada ada kesalahan, kada ada kasus. Mbah di sidin nih aku makan gaji buta aja nih, kada begawian nang kayak ini. Kenapa? Orang kada ada melapor, kada ada kasus. Di pengadilan itu mbah di sidin nih anak ampi sudah nang kayak ini. Ya kan kada ada gawian nih, gaji dimakan terus. Ya kan, sekalinya pas di tahun yang ke-15 lebih datang 2 orang membawa perkara. Ya kan, nah ada gawian presiden nih. Ya kan, cuma antik perkaranya. Kenapa tadi perkaranya nih? Ya kan, ujar si A nih lah, aku nukar tanah. Ya kan, setelah tanah itu hendak ku bangun rumah, ku gali pondasi, sekalinya dapat sekotak harta nang isinya emas perak.
ya kan? Harta berarti ini milik ampun tanah nih, pada hakun aku mau ambil, udah tangi ampun tanah, kujulung harta tadi ini ampun nikam, ya Allah. Karena ikam pemilik tanah, ujar pemilik tanah, tanah itu sudah kujual, berarti ampun nikam. Nah kujual itu bukan atas tanah aja, lalu isi-isinya kujual akhirnya, berarti harta itu ampun ikam. Jadi bakalahi nih, tapi bakalahinya antik, kadang ambil harta. Pun kita sebaliknya, wah rezeki nombok beli diam aja lah, diam. Orangnya mencari ke rumah, ingin adakah tetamunya, duduk. Kan orang bahari ya sakit waraknya ya Allah. Nah kayak itu tuh. Sekali mendengar masalah itu si hakim picik kepala pulang. Dikira tadi permasalahan iba kalahian berebut harta, sekalinya kada pun ambil harta. Jadi ini kayak apa ini permasalahan orang kada hendak ya Pak? Ambil aku aja kan. Nah kayak ini aja di sini. Si A kan si anak lah, bisa apa namanya kan lakian. Si B kan si anak lah, ada. Kan binian. Nah kawin akan aja anak kamu tuh berdua, hartanya beriakan noninya. Wah sepakat kawin ya Allah. Lawan anaknya tadi, lalu hartanya diberiakan lawan anak seorang juga. Selesai hukumnya. Luar biasa lah. Itu dasar takwa dan ianya. Takwa itu waro itu puncaknya takwa ya. Kan gampang ya kan. Jadi majelis ini salah satu sebab cara kita untuk menguatkan iman dan takwa. Tanpa majelis nang ini biar mustahil atau hanya hayalan atau hanya harapan amun hendak menguatkan iman dan takwa. Wujudan tak kita toh kalau kenyang usahanya adalah makan gencangi makan, banyaknya makan makin kenyang. Amun harapan kenyang makanan dipikirkan aja, dibayangkan aja, melihat di video aja kan awal kenyang, ada apa hanya dihayalkan, dasar digawi diusahai. Dan maka dengan itu juga tadi menjadikan takwa kuat. Dengan takwa kuat tadi ada bonusnya, ada hadiahnya. Yarzuqu wa yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu upahannya, hadiahnya tadi. Jadi penting menelah majelis taklim semacam ini. Nah, makanya dalam satu riwayat pianlah iblis syaitan itu sangat mencegah benar orang yang hendak tulak ke majelis taklim. Kenapa? Sebab ini awal pondasi orang jadi kuat iman. Kamu sudah kuat iman, angkat tangan iblis pian. Ya Allah, kada kau menggoda lagi. Kada kau menggoda lagi. Nang kisah orang hendak ke masjid celubuk ada malah angkat tangan iblis setan ya kan, orang nilah ke masjid nilah sekalinya ada licin di jalan tuh licin tak gelingsir ya kan, lalu basah baju menggelingsirakan tuh siapa? Nah iblis setan menggelingsirakan supaya inya kada jadi ke masjid ya kan. Bulik orang tadi berganti baju nang sebutingnya pulang ke masjid. Nah aku sangka aja iblis aja ampihnya tulak ke masjid majelis taklim gara-gara tagaling kok gelingsirakan pulang nang kedua tagalingsir pulang, bulik pulang orang tadi berganti baju pulang. Sabarinya takdir Tuhan sudah gelingsirakan aja. Dapat pahala kada? Pahala bertambah, sabar pulangnya makin kuat istiqomahnya hati majelis taklim. Tak gelincir nang kedua, bergulik pulang nang ketiga nih justru iblis menuntun supaya jangan tak gelincir. Menyampaikan ke masjid supaya kawa beribadah nonton jadi bingung nih lah kawanannya nih iblis setan nih kenapa jadi ditolong. Sudah 2 kali dia tetap aja inya dia terus kamu jadi taklim pahalanya mah makin banyak. Orang nih sekali sampai ke masjid kan pahalanya itu ya Allah.
Kamu sampai 2 kali 3 kali bulang-bulik, bertambah ada pahala? Bertambah. Mah kuguling seratan sekali lagi ini bertambah berapa pahala? Baik kau tolongi jadinya. Supaya jangan tergeling sirhan pada gampangannya malah dasar buat iman orang ini. Hanlah jadi nuntut ilmu juga nang iyanya ujuran tak orang nang kada ke agama ini kada lain gara-gara jahil lihat ilmunya nang itu kan gawian seseorang tuh mengiring ilmu wala gawian atau perbuatan seseorang tuh sekedar ilmunya apa ilmunya itulah gawiannya disangka ulang tahun tadi bagusnya ya kan nang berhura-hura nang itu cara menyelamati panjang umur ya kan nang sia-sia sampai maksiat dikira nang itu kenapa ilmunya itu nang ditontonnya nang orang non muslim juga itu ilmunya itu yang digawinya. Nah nang kita bisa ilmu pada nang itu misalnya beribadahan, bersalamatan, it'amut ta'am, ya kan, maulidan misalnya, nah itu nang digawi. Nah, jadi artinya seberapa ilmu keagamaan kita, saitulah kawa ibadah kita. Ya Allah, adakah melampaui itu gin kada sepenuhnya juga, ya kan nang sesuai ilmu nih 100, kawa tak amalkan 100. Ada awak bisa di 60, bisa di 70. Ya Allah lah, kan 30-nya, 40-nya bisa dapat amalkan. Apalagi orang ilmunya nang hanya 10 aja misalnya, kawalah melebihi menggawi nang 100. Ada. Dinian bisa memasak 10 menu makanan, kawalah menambahi hendak bertambah menu nang ke-11 ke-12. Ada kawa, kenapa bisanya hanya 10? Dikarasi menu yang ke-11 bisa kada nyaman tak? Nah, jadi pentingnya ini majelis tak bujuran tak ya kan tadi khutbah di sini Jumat banyak orangnya asa halus masjid situ hibok sini hibok ya Allah. Nah ini kan ada luang asa gonol banget masjid deh. Ada luang-luang masih ya Allah. Jakanya uji Islam hibok nang kayak itu lah. Wih, rame bener. Iya kan? Jadi penting duluan tuh. Kita kawa hadir majlis taklim ini alhamdulillah sudah kita kawa nih melawan tipu daya iblis syaitan nang mencegah orang supaya jangan menuntut ilmu karena itulah awal daripada orang hendak kuat iman sudah kuat iman biar angkat tangannya ya tadi kisah nang tadi yang tadi ngisir tadi angkat tangannya ada lagi mengganggu ya nang di ayat tuh illa ibadaka minhumul mukhlasin sudah mukhlasin pangkatnya kenapa lagi menggoda iblis setan biar kenapa lagi nah ini kembali kita kepada ayat ini lah. Nah jadi siapa tadi Siti Maryam dapat karamat dari Allah Ta'ala mendapat rezeki makanan minuman buah-buahan dari surga. Nah ulun sambung nilah ayat yang ke-38. Nah ini hubungannya bagus nilah. Tadi Ali Imran ayat 37 nang bigori hisab tuh. Nah 38-nya nah. Huna da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah atau di mihrab itulah berdoa Nabi Zakaria akan Tuhannya. Tadi kan melihat karomat kelak ketika masuk mihrab Zakaria melihat karomat Siti Maryam makanan banyak nih hebat ini mihrab ini mulia nih ya kan Allah nampakkan karomatnya di sini lalu huna da'a Zakaria rabbah di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa apa
Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berilah aku ini dari sisimu zuriatan thayyibah, zuriat yang baik, yang soleh-solehah, yang takwa, iman kepada pian. Innaka sami'ud du'a, pian maha pendengar doa permintaan dari seorang hamba. Karena Nabi Zakaria ini awas benar kada bisi anak. Ya kan, 20 tahun Sidin, ya Allah, kada bisi anak, bahkan sampai Sidin meninggal kada bisa beranak. Bibi Sidin aja nang beranak, Nabi Zakaria orang bisa beranak. Ya kan? Lalu kita tersangka Panadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka memanggillah malaikat sedangkan Nabi Zakaria sembahyang di mihrab itu, berdoa sembahyang ngambil berkat nih. Padahal Sidin kan di masjid lah toh. Sidin sudah beribadah, kada berdoa lah minta anak di masjid. Pasti berdoa, tapi melihat kakaromat Maryam di mihrab itu, Nabi Zakaria mengambil berkat, barokah. Sampai Sidin berdoa sembahyang di situ minta lawan Tuhan, ya Allah, untuk diberi anak. Lalu ayat Pak, ya Allah, yusalli fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Wah, langsung kabul doanya. Sing lawasan berdoa di masjid kalau kabul. Sekali berdoa, sekali di mihrab Siti Maryam kabul. Annallaha yubashshiruka bi Yahya, Allah memberi kabar gembira nanti engkau akan dapat seorang anak namanya Yahya. Jadi Nabi Yahya itu, ya kan? Musaddiqan bi kalimatin minallah, dia nanti membenarkan kalimat-kalimat Allah Ta'ala wahyu nih. Wa sayyidan, jadi pemimpin, wa hasuran, orang yang dapat melawan hawa nafsu, wa nabiyan, menjadi seorang nabi, minas salihin, termasuk orang-orang yang langsung kabul. Nah, ini dalil kita ahli sunnah wal jamaah boleh ngambil berkah, boleh ngambil berkah. Nabi Zakaria aja mengambil berkah pada siapa? Siti Maryam, keponakan beginian pulang. Ya, mudah-mudahan mengambil berkah sirik. Berarti Nabi Zakaria sirik, maulah Nabi sirik, ada mau. Ya kalau mudah-mudahan mengambil berkat itu salah, berarti Nabi Zakaria salah aneh. Langsung Quran mengisahkan, jadi boleh ngambil berkah itu boleh. Ini kisahnya banyak mulia mana masjid mihrab tuh. Kita di masjid aja berdoa sudah. Ini Nabi Zakaria lah. Ya Allah, di mihrab, artinya mihrab itu tempat ibadat seseorang. Siti Maryam nih. Nah, makanya ini jadi dalil lawan kita, di mana ada orang soleh, para wali, nabi itu sudahnya ya Allah angkat di atas sudah nih wali aja nah. Sidin ngambil berkat, mana mihrab Sidin disekumpulkan, ada Ar-Raudah, ya Allah musala Ar-Raudah, mihrab Allah guru yang di muka keimaman tuh mihrab, kan sembahyang situ kita. Kenapa? Ambil berkah Sidin, sini Sidin bahari sembahyang, ya Allah lah. Ketika Sidin berkursi itu para lawang nangka ruangan Sidin situ Sidin sembahyang, ambil berkat di situ. Sama gawian nangkai Nabi Zakaria. Nabi Muhammad sekalipun ngambil berkat juga. Ketika Isra Mi'raj, Nabi langsunglah Mekah, Palestina, langsunglah ke atas langit. Ada singgah di 5 tempat dulu ya Allah. Dari Mekah ke Palestina, Masjid Aqsa itu Nabi singgah 5 tempat dulu. Ya kan? Di Thayyibah, Mekah, apalagi Baitul Laham. Nah, lahirnya Nabi Isa, nang kisahnya Siti Maryam diasingkan semalam, disitulah lahir Nabi Isa itu di Baitul Lahmi, sekarang dinamakan Baitul Laham. Baitul Laham, ya Allah. Nah, di Baitul Laham, di situ
singgah Nabi Muhammad. Yang ketiga di Syajaratul Musa, tempat Nabi Musa berteduh dikejar Fir'aun di sebuah pohon. Yang keempat di Tursina, gunung Tursina, disitulah munajatnya Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, di Tursina situ, ya kan, di Tursina, gunung Tursina nih. Yang kelima Masjidil Aqsa, disitulah perhimpunan para nabi dan rasul. Apa kalimat tempat ini Nabi disuruh singgah oleh malaikat Jibril? Sembahyang, yusolli fihi, sembahyang di tempat 5 itu. Ini menjadi gambaran ketika turun sampai dari masjid, dari Sidratul Muntaha, Nabi diberi hadiah sholat 5 waktu, karena di bawah ini sudah sembahyang 5 kali di 5 tempat tadi. Nah, itulah dalil di hadis Bukhari itu dikisahkan. Ya Allah, di hadis Bukhari itu ada kalau hadis Isra Mi'raj, itu dikisahkan tentang 5 tempat itu. Nah, amun kada boleh mengambil berkat, berarti amun syirik mengambil berkat, berarti Nabi syirik. 5 tempat itu nama Thaibah, riwayatnya ke situlah Nabi kena hijrah. Baitul Lahem, kenapa situ mengambil berkat sembahyang? Karena Nabi Isa dilahirkan. Syajaratul Musa, kenapa disuruh sembahyang? Disitulah Nabi Musa beristirahat. Betul lagi kenapa? Tursina, kenapa disuruh sembahyang? Karena disitulah ya Allah Ta'ala mau berfirman. Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun ayat 6, wa kallamallahu Musa taklima. Itulah yang kelima Masjidil Aqsa, disitulah tempat perkumpulan arwah para nabi ya Allah dan Rasul, sembahyang berjamaah bersama Nabi sebelum naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. 5 tempat berkah, ambil berkat Nabi di situ. Apalagi ada ayat ya kan tentang tawasul mengambil berkat ini, wabtawu ilaihil wasilah. Antu ayat Quran tuh, carilah oleh kalian ya kan kepada Allah Ta'ala itu wasilah. Lalu masyhur di wadah kita namanya tawasul. Wasilah, tawasul, perantara. Maka kenallah di wadah kita dengan tawasul itu dalam mengambil berkat. Nah, jadi tidak ada keserikan di situ. Selagi ini hubungannya tetap akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menitipkan kemuliaannya kepada makhluk yang dipilihnya. Pun kita langsung bertemu dengan zat Allah Ta'ala mustahil. Ya Allah, ada kawan aku langsung mengambil berkat dengan Allah Ta'ala aja kayak apa? Awalah bertamu. Lalu kemuliaan itu dianggapnya kepada makhluk atau tempat yang dipilihnya. Di mana? Di para nabi rasul diletakkan Allah Ta'ala, para nabi wali-wali solihin, dan tempat-tempat asar-asar, bekas-bekas yang pernah mereka pakai, mereka tempati, mereka singgahi, dan lain sebagainya. Itu namanya azarus solih. Boleh. Ini dalil lah. Qurannya ada, hadisnya ada. Masih kada percaya lagi? Wallahu a'lam. Yang penting jangan nyalahkan orang, itu aja dah. Jangan nyalahkan orang. Khawatirnya lah menyalahkan orang bertawasul mengambil berkat ini. Kalau nyalahkan Quran, ini Qurannya nah, hadisnya ada, ayo berarti sama lah tuh, menyalahkan Quran dan hadis. Nabi bikin bertawasul, ya Allah, menjadi Nabi nah, ya Allah aku bertawasul kepada orang-orang yang sailin ya Nabi, ya, orang-orang yang meminta, orang-orang yang berjalan di jalan agamamu. Nabi bertawasul juga, Allahumma bihaqis sailin ya Nabi, ya Allah dengan haknya, berkatnya orang-orang yang meminta, berdoa kepadamu. Nabi itu doanya, berkatnya tawasul. Nah, jadi
daripada lain. Kenapa ulun sampaikan ini? Supaya perbendaharaan ilmu kita tentang tawassul, tentang berkah itu ada di Quran dan ada di hadis. Ini kita baca ya Allah lah hadis Riyadhus Shalihin. Di sini ada Qurannya, ya kan, membahas masalah tawassul dan berkah tadi dalam surah Ali Imran ayat 37 sampai 39. Situ kisahnya, ya kan? Nah, mudah-mudahanlah kita semua sekeluargaan dikuatkan iman takwa, qabul hajat dan doa, panjang umur sehat afiat dalam taat ibadat, mati husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa asfu shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, wa sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Ya na'budu wa nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa ahdi wa balligh taqabbal ma qara'nahu wa ma 'amilna min anwa'il khairat fi hadzal majlis. Fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa hawlika wa quwwatika qudratika hadiyatan wasilah wa rahmatan nazila wa sadaqatan mutaqabbalah. Nuqaddimu thawaba dhalika nahdi ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya mursalin wa li kulli sahaba wal qaraba wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya min awliya syuhada salihin ya ulama al-amil wa muhaddithin wal qur'an fassir masalati sufiyatil muhaqqiqin wal awliya al-qawniyya ajma'in wa thawaban mithla thawabi dhalika ma'a mazibrika wa ihsanika khususan ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa li ustadina wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina
وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قراباتنا أجمعين والأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى رحمن الزائر ولا ذاكر له أوصل اللهم ثواب إليك منا إليهم يا أرحم الراحمين اللهم يا الله يا رحمن الرحيم بركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا ولأولادنا أجمعين من عبادك الصالحين ومن العلماء العاملين ومن الأولياء المتقين ومن الأغنياء الشاكرين ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين اللهم يا ميسر كل عسير يسر جميع أمورنا أمور الدنيا والآخرة عليك يسير وحاجتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير ربي يسير ولا تعسر ربي يسير ولا تعسر ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم والمسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد بالأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم berdoa semua tahaban terida تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم